Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Lutfiah, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Keperawatan tingkat 1A dengan nomor induk 104020307. Pada kali ini saya akan memaparkan materi isi buku dari Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan karangan Dr. Ujang Carda, SH, MH, MIP, MAP. Adapun resume penjelasannya sebagai berikut. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Dinamika internal bangsa Indonesia saat ini mengalami percepatan perubahan yang luar biasa, melemahnya komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai dasar, yang mana menjadikannya pendidikan kewarganegaraan yaitu sistem pendidikan yang harus mampu menjamin peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi. Manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional maupun global. Adapun tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah ditegaskannya dalam pembukaan undang-undang alinea keempat dan melaksanakan pembangunan untuk peningkatan usaha yang berkelanjutan. Landasan pendidikan kewarganegaraan yang pertama adalah landasan ilmiah, bahasan pendidikan kewarganegaraan yang meliputi warga dan negaranya. Yang kedua adalah landasan hukum, terdapat dalam Undang-Undang 1945 memuat cita-cita, tujuan, dan aspirasi bangsa Indonesia. Yang ketiga, landasan historis, yaitu histori perubahan nama atau istilah pendidikan kewarganegaraan. Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan harus dipahami bahwa nilai-nilai dasar Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan bersumber orientasi pengembangan. Bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Proses berbangsa dan bernegara Indonesia. Asal-usul bangsa Indonesia yaitu nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari Asia Tengah semenjak tahun 200 sebelum Masehi. Adapun asal-usul istilah dari bahasa Indonesia yaitu kata Indus yang berarti Hindia dan kata Nesos yang berarti pulau. Identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri nasional yang dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi adalah kumpulan gagasan, ide, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematik menyangkut bidang politik, sosial, budaya, maupun keagamaan. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia yaitu mampu menampung aspirasi para pendukungnya untuk mencapai tujuan dalam berbangsa dan bernegara. Bab 4. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Sesuai dengan alinea keempat pembukaan undang-undang dan juga dilandasi di atas Pancasila, fungsi negara yaitu sebagai provider, regulator, entrepreneur, dan juga umpire. Adapun tujuan dari konstitusinya yaitu membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia yaitu Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar. Pedoman pelaksanaan perlunya lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan Pancasila. Adapun hak dan kewajiban negara yaitu perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan HAM, menegakkan dan melindungi HAM, menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional ataupun yang lainnya. Bab 5 yaitu memahami negara hukum, HAM, dan demokrasi. Konsep demokrasi dan HAM yaitu isu pokok yang menjadi inspirasi perkembangan prinsip negara hukum yang mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik pada prinsip supremasi hukum. Konsep negara hukum yang dianut Indonesia yaitu lebih ditekankan pada aspek sistem jaminan sosial yang dituangkan dalam wujud legislasi dan juga kebijakan sosial. Hukum negara Pancasila yaitu negara demokrasi yang dalam kegiatannya selalu terbuka dan berbagi partisipasi rakyat dalam pelaksanaan kewenangan dan penggunaan kekuasaan publik. Adapun HAM yaitu hak dasar yang melekat secara inner pada diri manusia, bukannya diada-ada atau secara kodrati bersifat asli, dialami karena kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Paham demokrasi bersumber pada pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa Indonesia digali dari kepribadian bangsa Indonesia. Inti dari demokrasi Pancasila yaitu rakyat sebagai subjek demokrasi berhak ikut serta secara aktif menentukan keinginan-keinginan serta pelaksanaan keinginan. Adapun sistem demokrasi Pancasila yaitu dalam pelaksanaan ketatanegaraan Republik Indonesia telah melembagakan diri dari lembaga negara di pusat dan di daerah yang hakikatnya akan berkembang dengan baik jika pelaksanaan dijiwai oleh semangat nasional dan moral Pancasila. Bab 6 yaitu memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Secara umum, wawasan Nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri sendiri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan undang-undang serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya.
Maka dari itu, wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung dalam pembangunan di lingkungan nasional. Selain dari itu, ada juga 6 konsep batu bangun yang diantaranya yang pertama yaitu konsep persatuan dan kesatuan, yang kedua konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga konsep kebangsaan, yang keempat konsep negara kebangsaan, yang kelima konsep negara kepulauan, dan yang keenam yaitu konsep geopolitik. Menurut landasan ideal, wawasan Nusantara yaitu Pancasila. Menurut landasan konsepsional, wawasan Nusantara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Adapun hakikat wawasan Nusantara yang pertama yaitu keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Yang kedua ada asas-asas wawasan Nusantara yaitu kepentingan, bersama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Kedudukan Pancasila sebagai falsafah Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusional, wawasan Nusantara sebagai visi nasional, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, rencana pembangunan sebagai politik dan strategi nasional. Selanjutnya ada bab 7 yaitu memahami ketahanan nasional dan integritas nasional di Indonesia. Istilah ketahanan nasional dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai national resilience atau dalam terminologi barat yang kurang lebih semakna dengan ketahanan nasional, atau dikenal juga sebagai istilah national power atau kekuatan nasional. Ketahanan tersebut memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Adapun unsur-unsur dari ketahanan yaitu nasional, ketangguhan, keuletan, identitas, integritas, ancaman, gangguan, hambatan, dan juga tantangan. Tentunya, ketahanan nasional memiliki beberapa landasan. Yang pertama adalah landasan ideal, landasan konstitusional, landasan yuridis, landasan historis, landasan visioner, landasan konseptual, dan juga landasan doktrinal. Dalam bernegara dan berbangsa, tentunya memiliki pengaruh, yaitu pengaruh aspek ideologi, liberalisme, komunisme, keagamaan, Pancasila, aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya diantaranya. Dan dengan yang dimaksud integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa tersebut dengan pemerintah dan wilayahnya. Ada juga strategi integrasi, yang pertama ada asimilasi, strategi akulturasi, dan juga strategi pluralis. Dimensi vertikal dari integrasi merupakan upaya mewujudkan integrasi dengan menjembatani perbedaan antara pemerintah dan rakyat, biasanya disebut integrasi politik. Adapun dimensi horizontal yaitu merupakan upaya mewujudkan integrasi dengan menjembatani perbedaan antar kelompok dalam masyarakat, biasanya disebut dengan integrasi teritorial. Dari bab-bab yang telah ditampilkan tadi, maka buku pendidikan kewarganegaraan ini memuat aspek terpenting dalam pembelajaran mengenai kewarganegaraan bagi warga negara. Di antaranya terdapat isi ideologi dengan pengembangan yang memajukan aspek untuk zaman yang akan datang. Tidak juga melupakan unsur pembentukan pertahanan negara agar terjalinnya hubungan yang bisa mempertahankan suatu keutuhan dalam bernegara dengan konsep dasar prinsip berpegang teguh pada falsafah bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan sila-sila yang terkandung di dalamnya. Sekian video dari pemaparan materi buku pendidikan kewarganegaraan untuk pengajuan tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah pendidikan Pancasila. Saya pamit undur diri, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.